Oke, halo semuanya kembali lagi gitu ya. Ini ke video episode kedua gitu. Tadi sebelumnya kita telah membahas gitu kalau kalian masih ingat tentang impairment dan juga recognizing revenue. Dan untuk berikutnya kita ada dua materi lagi teman-teman. Jadi kalian mungkin boleh sambil ambil snack, ngopi gitu, mainan sama kucing bebas gitu. Nah, kita akan membahas dua materi lagi. Ini tidak susah. Menurut aku gampang. Asalkan kalian lumayan memahami gitu, yaitu pertama ada exchange of fixed assets atau pertukaran aset, dan yang kedua ada juga yang namanya inventory. Nah, inventory sendiri lumayan banyak teman-teman, jadi aku akan mulai dulu ke exchange of assets kayak gitu, seperti itu. Balik lagi, jangan lupa untuk follow Instagram aku Total with Leo, dan juga jangan lupa untuk spread positive vibes together, seperti itu. Nah, ini adalah soal fixed asset juga teman-teman dari dosen gitu, jadi akan saya jelaskan balik namun dengan cara saya sendiri gitu menjelaskannya. Kita langsung saja gitu ke soal nomor satu. Di sini kan dibilang pada tanggal 2 April 2018 si Jakpro membeli sebuah peralatan teman-teman. Seharganya 290 juta. Biaya-biaya terkaitnya yaitu sebagai berikut: ongkos angkut, biaya pemasangan, dan juga diestimasi memiliki umur ekonomis atau useful life 8 tahun dengan taksiran nilai residu 12 juta. Penyusunan awal dilakukan dengan metode jumlah angka tahun. Nah, yang nomor satu nih guys, diminta hitung nilai buku peralatan si Jakpro tahun 31. Maaf, pada tanggal 31 Desember 2015. Seperti itu. Nah, ingat teman-teman, kalau misalnya di latihan fixed asset ini kita mainannya sama metode penyusutan teman-teman. Penyusutan, sorry. Ingat lagi bahwa ada tiga metode penyusutan. Yang pertama ada straight line, yang kedua ada sum of the yield, yang ketiga ada double declining atau DD. Mari kita recall lagi tentang rumus dari masing-masing ketiga metode penyusutan ini biar otak-otak lagi, sorry, kita kocak makanan lagi. Biar otak kita sama-sama fresh gitu teman-teman. Nah, untuk statement gimana? Seperti biasa, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis atau useful life. Oh, sorry. Nah, untuk sum of the yield kayak gimana teman-teman rumusnya? Nah, sebenarnya sum of the yield ini simple gitu ya. Kalian harus melihat di soalnya dia itu umur ekonomisnya berapa tahun. Misalnya umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, berarti sum of the yield adalah kalian tambahin dari 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Menurun gitu teman-teman. Yaitu berapa nih? 15. Atau enggak boleh dari 1 sampai 5, sama aja teman-teman. Atau kalau misalnya kalian mau pakai rumus biar lebih cepet gitu, kan bisa pakai rumus ini. N dikali N tambah 1 dibagi 2. Karena sama aja hasilnya. 5 dikali 5 tambah 1 dibagi 2. Ini kan berarti 5 dikali 6 dibagi 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Seperti itu teman-teman. Kalau double declining kayak gimana? Double declining sebenarnya agak unik teman-teman, double declining ini. Jadi dia hanya mengakui yang namanya harga perolehan. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa hanya mengakui harga perolehan? Karena sebenarnya double declining ini tidak menghitung yang namanya nilai residu, teman-teman. Jadi kalau misalnya di soal, dia bilang bahwa nilai residunya adalah 5 juta. Dimintanya hitung dengan double declining. Itu 5 juta yang enggak kepake sama sekali. Tidak menghitung nilai residu gitu. Jadi nilai residu jangan dimasukin sama sekali kalau misalnya dia konteksnya double declining, teman-teman. Nah, kalau double declining sendiri, step pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian akan mencari yang namanya persentase rate-nya berapa. Itu caranya simple. Kalau untuk menghitung persentase rate dalam double declining, kalian harus tahu dulu umur ekonomisnya. Asumsi umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Sehingga ini rumusnya fix ya, seperti ini ya teman-teman. 100 dibagi N dikali 2. N-nya itu adalah tahunnya. Yaitu 100% dibagi 5 dikali 2. Yaitu 20 kali 2. Soalnya itu ngelek ya teman-teman. 40%. Kayak gitu.
Nah, double declining ini mana? Ini double declining ya, dikali 2. Karena balik lagi dia kan double, namanya double kan dikali 2 gitu kan, digandakan gitu. Makanya di sini tinggal dikali 2 gitu. Gitu teman-teman. Ini untuk double declining. Jadi simple ya. Setelah kalian menghitung rate, apa yang akan kalian lakukan? Yaitu dari harga perolehan. Misal harga perolehannya itu 70 juta. Asumsi saya 70 juta ya. Tinggal dikali sama ini rate-nya segitu sekian. Dapatlah hasilnya sekian gitu teman-teman. Nah, untuk cara berikutnya misalnya tahun pertama, untuk diminta tahun kedua itu kayak gimana? Yaitu 70 juta dikurangin sama hasil yang dari ini teman-teman. Kayak gitu. Dan juga dikali sama 40%. Sehingga hasilnya adalah XXX. Seperti itu teman-teman. Ini double declining ini agak unik. Untuk secara jelasnya kita akan bahas di Excel ya teman-teman. Jadi itu hanya untuk mengasah kembali pemikiran kita. Jadi setajam silat gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke tadi yang nomor 1 ya. Kita diminta untuk menghitung nilai buku pelatihan si Jakpro. Nah, kita akan langsung ke Excel ya teman-teman. Nah, tadi aku belum sempat jelaskan ya bahwa kalau untuk rumus jumlah angka tahun ini kan sama dua year ini kan sebenarnya simpelnya seperti yang teman-teman. Kalian harus menentukan jumlah angka tahunnya tersebut terlebih dahulu. Namun di sini kalian jangan lupa juga bahwa, kalian akan menghitung yang namanya harga perolehan juga. Jadi aku lupa masukin, Ini rumus aslinya seperti ini ya, harga perolehan kurangin nilai residu dibagi. Oh ini nggak usah, berarti langsung aja. Kayak gitu. Ya langsung harga perolehan kurangin nilai residu kali nilai sum of the year-nya. Yaitu 5/15. Ya seperti itu teman-teman. Nah, untuk perhitungan awalnya dia kan ada mention bahwa ada harga perolehan gitu. Nah, namun harga perolehannya di sini kalian jangan lupa untuk tambahkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, kenapa ditambahkan? Karena yang namanya harga perolehan itu adalah akumulasi dari dimana pada saat kalian membeli peralatan tersebut. Harga perolehan dari saat beli sampai ada di tangan. Ibaratkan kayak gitu ya. Bahasanya ya ada di tangan kita gitu. Itu adalah total semua biaya itu ditambahin itu adalah harga perolehannya. Dalam konteks ini dia kan belinya 290 juta ya. Sedangkan ongkos angkutnya pemasangannya totalnya 10 juta. Ya berarti tinggal ditambahin ya guys. 290 juta ditambahin 10 juta. 10 jutanya dari 7 juta ditambah 3 juta ya. Hasilnya adalah 300 juta. Ini adalah harga perolehan. Kayak gitu teman-teman. Maka di sini harga perolehannya adalah 300 juta. Untuk pemulihan ekonomisnya 8 tahun, nilai residu 12 juta, dan itu menggunakan sum of the year digit atau ya penyusunan jumlah angka tahun. Nah tadi seperti yang telah aku bilang, kalau sum of the year ini kalian tinggal tambah-tambahin teman-teman. Karena dia 8 tahun pemulihan ekonomisnya, sehingga dari 8 ditambah 7 ditambah 6 dan seterusnya gitu. Atau pakai rumus juga sama aja hasilnya. Hasilnya 36. Nah, untuk perhitungan double declining sendiri, kalian akan menghitungnya sedemikian rupa seperti contohnya teman-teman. Namun hal yang pertama aku mau mention yaitu ini angka tahunnya dari tahun berapa sampai tahun berapa aja. Cara menentukannya gimana? Lihat soal. Ingat bahwa kalian harus menentukan bahwa dia itu belinya kapan guys. Di sini dia belinya 2 April 2014, tahun 2014. Sementara dimintanya adalah nilai buku pelatihan tahun 2015. Berarti otomatis kalian menghitung dari 2014 sama 2015 kayak gitu. Nah, namun jangan lupa guys, karena di 2014-nya dia itu mulainya di bulan April. Ingat, April. Jadi enggak dari Januari gitu. Kalau di Januari kan totalnya 12 dong, setahun dong. Ini kan dari April. Jadi kalian harus hanya mengakui yang belum berjalan gitu teman-teman. Kan kalau Januari sendiri itu kan sudah berjalan gitu kan ya. Nah ini kan April sampai seterusnya kan belum berjalan gitu. Nah jadi untuk menghitung dari 2014 adalah rumusnya seperti berikut. Ini rumus pastinya seperti ini. Kalian harus masukkan dulu dari yang hasil perhitungan sum of the year di atas gitu. Nah caranya gimana? Yaitu 8 tuh umur ekonomis dibagi hasil sum of the year ya, 36. Jadi 8 per 36.
dikali harga perolehannya 300 juta dikurangin umur residu 12 juta dari soal tadi. Nah, yang ini guys yang mau aku mention nih. Kenapa bisa 9/12? Karena ingat, tadi aku sempat bilang dia mulainya di 2 April 2014. Otomatis kan hanya mengakui dari April sampai Desember, 31 Desember, bukan dari Januari gitu. Makanya di sini dari 2 April sampai 31 Januari ada 9 bulan. Jangan lupa dibagi 12 karena satu tahun ada 12 bulan. Kayak gitu. Maka hasilnya 48 juta. Nah, berikutnya kita akan menghitung tahun 2015. Hanya sampai 2015 karena dia diminta sampai 2015 gitu kan ya. Sama guys. Nah, namun ingat lagi guys, kalau misalnya sum of the year, seharusnya ini kan 7/36 ya. Kayak di bawah kan. Namun kenapa di sini masih 8/36? Ini pertanyaan. Karena dari tahun sebelumnya ini masih belum full setahun guys. Masih 9 bulan. Ingat sum of the year harus diselesaikan selama setahun gitu. Jadi kalau misalnya dia mulai dari 2 April, itu kan seharusnya kan dia cuma 9 bulan kan berarti kan. Nah, kalian ibaratkan masih ada dalam tanda kutip ngutang 3 bulan gitu guys. Makanya di sini ada 3 bulan tersisa. Harus kalian hitung di tahun berikutnya. Ibaratkan ingatnya gini aja. Sum of the year itu tidak boleh meninggalkan dalam tanda kutip bulan yang terbuang gitu. Bukan bulan yang terbuang sih, kayak utang lah. Utang kalian tidak boleh ditinggalkan gitu. Kata kasalnya cara buat ngafalnya gitu deh. Kalau aku sih gitu ngafalnya. Makanya karena di 2014 hanya telakuinya 9 bulan, kalian masih ada utang 3 bulan tersisa. Maka 3 bulan ini harus kalian bereskan di tahun berikutnya gitu. Nah, kalau misalnya ini 8/12 gimana Kak? Ya total. Ya berarti di 2015-nya 4/12. Jangan ditinggalkan gitu sisanya. Harus dihitung. Otomatis karena kalian masih menghitung bulan yang sebenarnya punya tahun 2014, maka sini masih 8. Karena ibaratkan tadi aku bilang, utangnya masih belum selesai. Jangan pindah dulu gitu. Kayak gitu guys. Maka ini perhitungannya tetap kayak gini. Hasilnya 16 juta. Nah, makanya untuk perhitungan berikutnya ini tetap di 2015 ya, bukan 2016. Karena balik lagi dia minta sampai 2015. Ini kalian boleh pindah 7/36. Karena ini kan udah selesai. Udah 9 tambah 3, 12. Udah 12 bulan terpenuhi guys. Kayak gitu. Makanya di sini dari 8 kalian turun ke 7. Ini perhitungan sum of the year kayak gini semua. Jadi ingat perhitungan awalnya adalah umur ekonomis dibagi jumlah angka tahun ya, 8/36. Ketika kalian telah melunasi dalam tanda kutip utang yang bulan-bulan ini, kalian boleh turunin ke 7. Nah, kalau misalnya udah lunas juga gimana? Ya turunin ke 6, 6/36. Sampai seterusnya sampai sesuai yang diminta. Kayak gitu. Ini caranya sama, harga perolehan dikurangi nilai residu. Nah, kok bisa ada 9/12 lagi gitu? Karena gini guys logikanya. Kan tadi di 2014 kita telah hitung dari 2 April sampai 31 Desember. 9/12. Iya bukan? Nah, karena tadi aku sempat mention bahwa sum of the year kalian dalam tanda kutip harus melunasi bulan yang belum selesai tersebut, berarti masih ada 3 bulan yang kosong. Iya gak? Iya kan? 3 bulan. Kan 9 tambah 3, 12 bulan. Setahun dong. Nah, karena 3 bulan ini masih ada, kalian bawanya ke tahun 2015 kan? Berarti kalian mulainya dari 1 Januari. 1 Januari, kalau dihitung 3 bulan, berarti Januari, Februari, Maret. 31 Maret gitu kan. Nah, otomatis 9/12-nya ini dihitung dari April guys. Kenapa April teman-teman? Karena ini kan udah jatuh-jatuh ke Maret guys. Karena dimulai 2015, dimulai dari Januari. Ingat, awal tahun pasti dimulai awal tahun gitu kan, setiap next tahun gitu. Dari 1 Januari sampai 3 bulan yaitu Januari, Februari, Maret. Maka dihitungnya dari bulan April. Ingat, yang dihitung dari bulan April sampai Desember. Karena kita menghitungnya sampai akhir tahun. Makanya dari April sampai Desember berapa bulan? Ya 9 bulan, kayak gitu. 9/12. Nah, loh Kak, kan tadi kakak bilang kan harus dilunasin ya semua bulannya ya. 3/12-nya mana lagi? Di bawahnya kok nggak ada. Ingat bahwa kalian hanya mengerjakan yang diminta. Ini kan cuma diminta sampai 2015. Kalau diminta sampai 2016 gimana? Ya kalian tinggal tulis 2016 tetap 7/36. Ini sama. Ini ditulis 3/12. Sama kayak yang sebelumnya. Sama persis. Tapi yang diminta kan cuma 2015. Gitu. Jadi otomatis yang 3/12-nya kalian belum bisa hitung. Karena itu kan jatuh-jatuhnya ke tahun berikutnya. 2016.
Kayak gitu guys. Semoga bisa kalian pahamin. Kalau misalnya masih bingung, mungkin kalian bisa mundurin gitu ya videonya ya. Mundurin waktu gitu. Atau enggak bisa tanyanya lewat DM gitu. Biar lebih mudah. Dan otomatis di sini setelah kalian ketemu semua, kalian akan tambahkan hasilnya 106 juta. Ini adalah accumulated depreciation per 31 Desember 2015. Dan apakah sudah selesai? Ya belum. Kenapa? Karena kan balik lagi, kalian ini diminta untuk mengetahui nilai buku, book value. Cara untuk mengetahui nilai buku gimana? Ini rumus fixnya guys. Harga perolehan dikurangin akumulasi penyusutan. Harga perolehannya kan 300 juta. Ada di mana? Di soal. Ini kita udah hitung di atas. 300 juta. Dikurangin 106 juta. Hasilnya 194 juta. Gitu guys. Semoga gampang dipahamin ya untuk yang soal nomor 1 ini. Kemudian untuk nomor 2, dia bilang kan, pada tanggal 1 Januari 2016. Jadi ini lanjut ya guys. Tadi kan udah di 2015 dihitung. Sekarang ke 2016 memutuskan untuk mengubah metode penyusutan menjadi straight line. UE-nya 10 tahun, taksiran dan residunya 2,5 juta. Nah, karena dia ingin mengganti metode penyusutan menjadi garis lurus, maka kalian pakai metode garis lurus. Penyusutannya yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Nah, untuk harga perolehannya, nah jangan sampai salah guys, karena harga perolehan yang kalian masukkan adalah harga perolehan dari book value yang terbaru. Ingat, yang terbaru. Kalau yang lama kan 300 juta kan. Kenapa nggak 300 juta? Karena kan di sini kalian sudah hitung sebelumnya. Ibaratkan kalian hanya melanjutkan gitu guys. Di soal ini kalian inti hanya melanjutkan ke nomor berikutnya gitu. Otomatis kalian pakainya 194 juta hasil dari book value terbaru. Kan harga perolehan sama book value kan sama aja. Kayak gitu. Nah, dikurangin sama nilai hasilnya 2,5 juta. Dibagi sama 10 tahun. Hasilnya adalah segini. Ini adalah akumulasi penyusutan. Nah, namun jangan lupa guys, untuk menghitung akumulasi penyusutan per 31 Desember 2016, jangan main masukin yang 19 juta 150 ribu aja, udah selesai. Nggak begitu konsepnya. Kenapa? Karena balik lagi. Jadi aku bilang ini adalah soalnya saling berlanjut gitu. Jadi dari soal nomor A ke B ke C, lanjut ya. Otomatis kan sebelumnya sudah ada akumulasi penyusutan ya. Jangan lupa ditambahin sama yang terbaru. Gitu guys, ditambahin. 106 juta ditambah 19.150. Gitu. Hasilnya 125 juta sekian. Nah, habis itu kita hitung harga perolehan. Nah, untuk perhitungan harga perolehan ini tetap masukinnya 300 juta. Karena kita ingin mengetahui loh, oh kalau misalnya tiba-tiba dia ubah metode penyusutan di tahun ini, kira-kira book value-nya berapa ya? Kayak gitu konsepnya guys. Makanya harga perolehan itu, untuk menghitung, khusus untuk menghitung book value ya, dia itu tetap nominalnya harga perolehan yang di awal, yang di atas. Kayak gitu. Ini kalau dikurangin ya, sama akumulasi penyusutannya, yang di atas masukin, tinggal dikurangin 174.850.000. Gitu. Semoga gampang dipahamin ya. Dan kenapa cuma hanya 2016 dihitungnya gitu? Karena dia mintanya cuma sampai 2016 nih. Hitung nilai buku peralatan per 31 Desember 2016. Kayak gitu guys. Dan karena dia mulai dari 1 Januari, otomatis dia full 12 bulan. Jadi nggak usah dikalikan 12 per 12 karena hasilnya 1 gitu. Sama aja. Kemudian ke nomor 3. Ya, nomor 3 lumayan panjang ya guys. Jakpro menukarkan peralatan tersebut dengan mesin milik PT Ancol. Harga perolehannya 360 juta. Umur ekonomis 5 tahun, nilai susunan 2 tahun. Metode garis lurus pada saat pertukaran. Nah, nilai pasalnya si Jakpro 180 juta. Atas transaksi ini PT Jakpro menerima kas 9 juta dari PT Ancol. Kayak gitu. Nah, untuk cara perhitungannya gimana? Untuk penyusutannya kalian pakai caranya sama persis sama yang sebelumnya guys. Nah, loh, kok pakainya 194 juta? Kan harga perolehan yang terbarunya 174 juta. Kenapa? Kok bisa gitu? Aneh banget kan? Nah, karena ini guys, kalau misalnya kalian perhatikan, dia bilang telah disusulkan 2 tahun menggunakan metode garis lurus. Metode sama persis pada poin B. Kan poin B juga garis lurus. Kalau misalnya dia garis lurus, ya metode juga sama gitu. Jadi jangan diubah harga perolehannya. Tetap pakainya yang garis lurus sebelumnya gitu. Kalau misalnya dia pakai metode lain gimana? Harga perolehannya ya pakainya yang ini guys, 174 juta. Kayak gitu poinnya. Kemudian jangan lupa karena
kalian ini melakukan penukarannya pada 5 Juli 2017, otomatis karena dimintanya bukunya pembukuannya 5 Juli 2017 juga, maka kalian hitungnya dari Januari. Loh, kenapa nggak dari Juli sampai Desember? Karena kan yang kita hitung itu adalah yang belum diselesaikan gitu guys. Karena kan dia mintanya langsung pada 5 Juli 2017 kan. Karena dia penukarannya terjadi pada 5 Juli 2017. Sehingga kalian hitungnya dari Januari. Dari Januari sampai Juli, yaitu 6 bulan. 6 per 12. Hasilnya 9575. Kemudian untuk menghitung akumulasi penyusutannya, jangan lupa 9 juta ditambah sama yang sebelumnya guys. 125 juta. Karena akumulasi, namanya juga akumulasi kan. Ditambahin segini. Untuk harga perolehannya sama persis kayak tadi sebelumnya. Nah, kemudian untuk nomor 4, ini adalah jurnalnya guys. Dia diminta untuk membuat jurnal yang diperlukan beserta perhitungannya. Karena ini adalah pertukaran aset gitu, maka otomatis dia ini ada dua pihak kan yang melakukan penukaran, yaitu si Jakpro sama si Ancol. Nah, ini rumusnya sama persis, cara pengerjaannya sama persis juga kayak gini. Yang beda adalah tentunya angkanya gitu beda ya. Yang pertama itu adalah cost atau harga perolehan dikurangin accumulated depreciation, dapatnya book value. Kemudian ada market value, kita bandingkan. Kalau misalnya market value lebih besar, maka dia akan gain. Kalau market value lebih kecil daripada book value, maka dia akan loss kayak gitu. Nah, cara perhitungannya gimana? Untuk cost si Jakpro ini kita kerjanya satu persatu ya guys. Si Jakpro ini lihatnya dari mana? Dari yang harga perolehan awal. Harga perolehan awalnya Jakpro kan 300 juta. Tinggal dimasukin aja. Karena kan cost tuh harga perolehan. Sama saja. Untuk accumulated depreciation-nya, masukin yang terbaru. Accumulated depreciation yang terbaru. Jangan kalian masukin yang awal. Ini salah persis. Salah. Karena ini kan balik lagi ini nyambung soalnya. Otomatis namanya accumulated, akumulasi. Masukinnya yang terbaru. Gitu guys. Kalian kurangin dapat book value. Sama kayak sebelumnya kan, yang ini. Sama persis. Namun jangan lupa, kalian akan membandingkannya dengan market value. Loh, market value dapat di mana 180 juta? Di soal. Di sini kalian lihat kan, nilai pasar peralatan si Jakpro ada 180 juta. Masukin 180 juta. Dan untuk perhitungan gain atau loss, ini jangan sampai salah. Karena sebelumnya untuk menentukan book value adalah cost dikurangin accumulated depreciation. Gitu kan ya caranya. Nah, untuk menghitung gain atau loss, yaitu market value kurangin book value. Jangan book value kurangin market value. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya just in case tiba-tiba kalian komplain, aduh lupa kurangin yang mana, tiba-tiba kalian masukin book value gitu kan, dikurangin market value. Logikanya kayak gini aja deh guys. Market value adalah harga pasar, book value adalah harga perolehan. Ibaratkan kamu beli HP. HP-nya 20 juta. Itu adalah book value 20 juta tercatat. Kalian beli iPhone 20 juta. Ya kan? Kan iPhone 20 juta. Ya pokoknya itulah. Tiba-tiba besokan iPhone-nya naik jadi 21 juta. Tiba-tiba ya kan. Ya misalnya dipakai oleh Mario gitu. Harga naik 21 juta gitu kan ya. Nah otomatis kalian untung atau rugi? Jawabannya untung. Karena kalian beli 20 juta, tiba-tiba naik 21 juta ya. Kalian bisa jual kan 20 juta 500 ribu, tetap untung jatuh-jatuhnya kan. Makanya kalian jatuh-jatuhnya gain. Karena market value adalah harga pasarnya. Tiba-tiba nih, kalau misalkan kan beli mobil, harganya 200 juta gitu. Tiba-tiba besoknya mobilnya turun gitu. Karena namanya mobil penyusutan. Ya 5 tahun lah. Tiba-tiba kalian jual harganya jadi 100 juta. Market value-nya 100 juta. Ya otomatis kalian akan loss. Karena yang tadi kalian cuma belinya 200 juta, kalian cuma berhasil menjual 100 juta. Lossnya berapa kak? Ya lossnya minus 100 juta. Kayak gitu. Maka bandingin yang selalu market value dikurangin book value. Itu analogi simpel ya guys. Jadi jangan sampai salah ya nanti di ujian ya kayak gitu. Ini kalau gain tulis gain, nih kalau loss ditulis loss. Nah sekarang kita ke Ancol karena si Jakpro udah selesai kita bahas. Semoga kalian ngerti ya. Nah cost si Ancol gimana costnya? Ada di soal. Dia bilang kan harga perolehan si Ancol 360 juta. Masukin aja. Kemudian untuk accumulated depreciation-nya gimana si Ancol? Nah, kita sekarang mesti ngitung guys. Karena dia bilang kan, taksiran umur ekonomisnya 5 tahun telah disusutkan selama 2 tahun menggunakan metode garis lurus. Nah, balik lagi metode garis lurus adalah harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Kita hitung di sini aja ya guys. Kan harga perolehan si Ancol kan 360 juta ya. Kemudian nilai residunya 0. Karena dia nggak bilang nilai residu di sini berapa.
Berarti asumsinya 0 saja, kemudian dibagi umur ekonomisnya 5 tahun. Yaitu berapa tuh ya? 72 ya, 72. Nah, namun apakah kita bisa langsung mengakui 72 juta? Belum, jangan langsung gegabah gitu. Karena dia bilang telah disusutkan selama 2 tahun. Ingat, 2 tahun. Ini hanya 1 tahun. Nah, cara menyusutkan untuk 2 tahun gimana? Ya simple. Tinggal 72 juta ditambah 72 juta atau nggak dikali 2. Itu hasilnya 144 juta. Kalau misalnya 3 tahun gimana? Ya simple. 72 tambah 72 tambah 72. Kalau nggak dikali 3. Gitu. Jadi balik lagi perhatikan. Selama berapa tahun sih disusutkannya? Kan 144 juta tinggal dimasukin. Untuk book value tinggal dikurangin. Untuk market value-nya sudah ada di itu ya. Soal. Nah, untuk market value, sebenarnya patokannya untuk si Ancol nih adalah si Jakpro punya market value. Karena biasanya mau di ujian, mau di latihan soal kayak gitu. Dia patokannya selalu yang punya, yang kiri punya. Nah kan si Jakpro punya kan 180 juta. Namun apakah bisa langsung kita akuin 140 juta? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena kalian lihat deh. Atas transaksi ini, Jakpro menerima kas sebesar 9 juta dari si Ancol. Otomatis yang keluar uang siapa? Ancol. Ancol keluar uang. Minus 9 juta. Makanya di sini dia minus 9 juta. Jadi 171 juta. Ingat patokannya selalu yang kiri gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak bilang nggak ada apa-apa, gimana? Ya masukinnya 140 juta di sini. Kayak gitu guys. Maka di sini loss. Karena market value lebih kecil daripada book value. Sekarang kita ke jurnal. Nah, jurnal ini sebenarnya simple. Dia pengerjaannya secara redundant. Jadi dalam artian ulang mengulang gitu. Ya hanya saja sini kalian butuh ketelitian sama logika berpikir kalian gitu. Nah, untuk jurnal buatnya dua pihak ya. Jadi jangan satu si Jakpro doang. Kasihan si Ancol ya nanti dipecat accountingnya gitu kan ya. Karena kita buat dua pihak, kita buatnya ke Jakpro dulu. Ini kan dia mintanya per 5 Juli 2017 gitu. Nah, karena sebelumnya dia telah melakukan penyusutan si Jakpro di sini. Karena penyusutan kan. Maka kalian harus bukan menghitung, sorry. Membuat jurnal penyusutannya terlebih dahulu. Yaitu depreciation expense dalam kurung strip equipment pada komentar depreciation strip equipment sebesar 9, 5 juta. Nah, akun berikutnya adalah cash machinery accumulated depreciation equipment dan juga gain on exchange. Nah, mungkin kalian pada bingung gitu, kapan kita masukin akun-akun ini dan akun-akun itu. Nah, ini akan aku jelaskan secara semudah-mudahnya teman-teman. Ingat saja posisinya seperti ini. Kalian tulis dulu. Si Jakpro ini punya apa? Si Ancol punya apa? Kita kerjakan di sini ya teman-teman ya. Nah, kan PT si Jakpro ini punya peralatan kalau nggak salah ya. Tadi saya lihat tuh menukarkan peralatan. Berarti si Jakpro punya peralatan. Kemudian si Ancol punya apa? Kita lihat. Setahu punya mesin deh si Ancol deh. Nah, dengan mesin milik PT Ancol. Berarti si Ancol punya mesin. Jangan kebalik ya guys. Siapa punya apa gitu. Nah, logikanya kayak gini. Ketika terjadi penukaran, maka intinya mereka tukar-tukaran kan. Dari peralatan ke mesin ke peralatan. Kayak gitu kan ya logikanya. Nah, ketika melakukan penukaran, otomatis si Jakpro kehilangan apa, dapat apa? Ya si Jakpro kehilangan peralatannya, dapat mesin. Begitu juga si Ancol kebalikannya. Ancol kehilangan mesinnya, namun dapat peralatan. Nah, karena si Jakpro dapat mesinnya, otomatis di sini di debit machinery new karena dia masuknya PPE guys. PPE itu kan aset bertambah di debit gitu. Dan jangan lupa di soal kalau misalkan lihat si Jakpro itu kan menerima kas dari Ancol. Otomatis karena dia menerima, maka cashnya bertambah di debit. Kayak gitu. Nah, logika simpel berikutnya. Karena ini berkaitan dengan peralatan, ada yang namanya akumulasi depresiasi. Accumulated depre. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Kenapa accumulated depreciation-nya di debit? Nah, by the way, ini selalu di debit ya. Mau di Jakpro, di Ancol, ini selalu di debit. Jadi posisi sama. Karena logikanya gini.
Si Jakpro kan sebelumnya punya peralatan. Namanya peralatan, ada penyusutan dong. Pasti dong, namanya peralatan yang nggak mungkin nggak disusutkan gitu. Ketika ditukarkan, peralatannya itu hilang bersamaan dengan akumulasinya. Jadi duanya hilang tuh guys. Peralatannya hilang, akumulasinya juga hilang. Otomatis akumulasi, kan saldo nomornya dikredit. Untuk menghilangkannya didebitkan. Maka accumulated depreciation equipment, bukan machinery. Karena kita menghilangkan yang punya si machinery Jakpro akumulasinya. Maka didebitkan. Gitu guys. Nah, kemudian yang dikredit apa? Yang dikredit adalah equipment. Loh, kok equipment yang dikredit? Karena gini, kan melakukan penukaran. Yang tadi setelah saya bilang gitu sebelumnya, si Jakpro kehilangan apa, dapat apa? Ya, dia kehilangan peralatan, dapat mesin. Makanya equipmentnya dikreditkan. Kan equipment itu kan PPI. PPI satu nomor di debit karena di aset. Gitu guys. Fix aset tepatnya. Gitu. Nah, untuk yang terakhir, apakah ada lagi? Ya, gain or loss, sorry. Jadi kalau misalnya dia ada gain, dia selalu di debit. Kalau misalnya dia loss, di kredit. Kayak gitu. Untuk Ancol gimana konteksnya? Ya sama persis kayak di atas. Sebenarnya makanya tadi aku udah bilang kan, ini jurnal ini sebenarnya sebenarnya lebih ke logika gitu. Balik lagi, semua jurnal yang kalian masukkan ini redundant guys. Redundant tuh artinya berulang-ulang, sama persis, nggak ada yang beda. Nih kita buktikan di Ancol. Dia hilang apa, dapat apa? Dia hilang mesin, dapat peralatan. Ingat, dia hilang mesin, dapat peralatan. Peralatan adalah equipment. Ketika dia dapat, maka peralatannya di debitkan. New. Karena dia dapat, maka new. Kemudian, dia dapat apa lagi dan hilang apa? Hilang akumulasi. Karena dia mesin, namanya mesin, ada akumulasi. DP machinery. Ya, machinery aja, sorry. Gak usah pakai new segala. Nah, kemudian apakah dia ada loss atau gain? Nanti akan aku jelaskan ya guys. Loss atau gainnya gimana? Ini ada loss. Nih, 45 juta. Berarti sini loss. Ya, aku baru jelaskan secara teorinya saja biar kalian gampang menghafalkan ini ya, jurnalnya. Kemudian di sini ada machinery. Ingat yang tadi aku bilang, dia dapat apa, hilang apa. Machinery-nya hilang. Otomatis dikreditkan, dikontrakan dari akun normalnya dia. Karena kan dengan PPI. Kemudian dia juga kehilangan cash. Karena tadi di soal cashnya kan buat si Jakpro. Jadi jangan lupa kalau si Jakpro dapat cashnya didebitkan, ya di Ancol juga dikreditkan gitu cashnya gitu. Jadi jangan lupa gitu dikreditkan juga cashnya. Kayak gitu guys. Ini apa ya dibilang ya, tips berpikirnya buat bikin jurnal gitu. Konteksnya gitu. Nah, kalau misalnya nih, dia itu menukar peralatannya sama. Misalnya mesin dan mesin gitu. Kayak gimana? Ya gampang, ini sama semua. Machinery, cash, accumulated depreciation dalam strip machinery. Sama. Ini juga machinery, jadi diganti semuanya machinery aja. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya, kalau misalnya kalian nyadar, yang fix itu adalah ini. Ini fix, selalu di debit. Ini juga fix, selalu di debit. Tinggal ubah aja, dia machinery atau equipment. Kalau cash, juga posisinya sebenarnya fix, namun tergantung siapa yang menerima, siapa yang membelikan. Jadi tergantung ya. Untuk ini, fix. Kenapa fix? Karena balik lagi, kalian menukarkan, kalian juga akan kehilangan. Karena namanya pertukaran, saling nukar-nukar. Kan nggak mungkin aku yang kasih, kamu nggak kasih apa-apa gitu kan. Kayak gitu. Untuk gain or loss-nya, ini variabel. Bukan variabel deh sebenarnya ya, pokoknya dia bisa berubah-ubah lah posisinya lah gitu, bisa di debit bisa di kredit. Kalau gain di kredit, loss di debit. Hafalinnya kayak gitu guys. Oke, lanjut. Aduh, HP jatuh. Nah, untuk sekarang kita akan masukkan nominal ya. Tadi kan kita udah mengerti ya cara untuk berpikir ininya, jurnalnya gitu. Nah, untuk masukin nominalnya gimana? Ini tips cepat dariku, tips paling cepat. Cara ngafalinnya kayak gini guys. Untuk urusan yang new kayak gini yang tadi aku bilang fix di debit, itu kalian cara dapetinnya kayak gini. Ini kan kita lagi membahas si Jakpro ya. Khusus untuk yang ini, akun ini, machinery new, kalian lihatnya ke Ancol punya. Masukinnya ke market value si Ancol. Udah masukin langsung. Nah, untuk accumulated depreciation, equipment, gain on exchange, cash, lihatnya full dari
punyanya si Jakpro. Kayak gitu guys tipsnya. Jadi kalian nggak bakal salah. Ini balik lagi, aku jelaskan lagi. Machinery New lihatnya dari PT Ancol. Masukinnya market value. Ingat market value, bukan book value. Kemudian untuk accumulated depreciation, equipment, gain on exchange, cash, masukinnya dari informasi si Jakpro. Nggak percaya? Kita buktikan. Accumulated depreciation, equipment out si Jakpro 134 juta. Sama. Cashnya berapa? 9 juta. Karena dia dapat cash kan di soal, sesuai di soal ya guys. Equipment out, dia kehilangan equipment. Costnya 300 juta. Gain on exchange 14 juta. Masih nggak percaya? Kita buktikan di Ancol. Equipment new, ingat yang tadi yang new aku bilang, lihatnya ke sebelah punya. Ini kan Ancol punya, berarti lihatnya ke Jakpro punya. Lihatnya yang market value-nya 180 juta. Sisanya lihat di Ancol punya. Gitu. Accumulated depreciation 144 juta. Bener kan? Loss 45 juta. Kan loss di debit. Gain di kredit. Cash minus 9 juta. Bener dong, karena kan yang memberikan cash. Machinery, cost-nya si Ancol 360 juta. Gitu guys. Jadi sebenarnya pertukaran aset ini sih nggak tergolong susah banget ya sebenarnya. Ya balik lagi kalian yang penting bisa ngafal aja gitu flow-nya itu kayak gimana. Ini kan kayak tambah kurang bagi gitu. Dan juga ada hafalan gitu. Yang penting kalian bisa ngerti konsepnya aja gitu. Balik lagi kalau misalkan masih bingung, boleh di rewind lagi seperti itu guys. Sekarang mungkin waktu udah kelamaan ya kan, aku langsung ganti aja ke chapter berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang yang namanya inventory. Di sini tadi ada inventory, ya sini. Oke. Nah untuk inventory ini aku akan bahas tiga-tiganya karena sebenarnya tiga-tiganya nggak banyak gitu ya. Dan dosen kita juga menyuruh untuk belajar tiga-tiganya. Ya kan aku jelaskan gitu. Nah aku langsung skip saja yang teori-teorinya ini. Jadi LCM itu stands for lower cost all market gitu. Untuk perhitungannya jenis soalnya kayak gini. Jadi LCM itu sama LCN alpha itu sama ya guys. Jadi jangan sampai bingung gitu. Sebenarnya itu berdua sama. Nah, kalau misalnya untuk perhitungan LCN alpha atau LCM, biasanya kurang lebih soalnya kayak gini guys. Kurang lebih kayak gini. Palingan yang beda ya cuma angkanya. Kayak gitu. Dia minta LCM individu, grup, dan total. Dan jurnalnya. Ini paling gampang menurutku. Kenapa? Karena kaliannya cuma hanya copy paste, tinggal kali bagi gitu. Nah, kita buktikan deh. Ini adalah informasi di soal. Tinggal kalian catat ulang di kertas ujian. Kemudian, kalian harus ini wajib ya, untuk menghitung total cost sama total market. Kenapa? Karena sini ada cost sama market. Otomatis harus tentuin total ya. Kemudian, kalian akan menghitung LCM atau LCN alpha-nya. Untuk apa? Individu, grup, dan total. Sesuai sama yang diminta di soal. Nah, untuk total cost, kayak gimana tuh caranya? Ya simple, unit dikali cost. Kalau untuk total market, ya tinggal unit dikali marketnya berapa. Sesuai sama per bagian gitu. Tinggal dikali-kalikan saja, nanti ditotalin guys. Segini hasilnya. Kemudian juga sama, ditotalin hasilnya. Nah ini totalnya akumulasi dari 570 ditambah 345. Ini juga 906 yang dapat dari 567 ditambah 339 300. Nah sekarang kita ke style of the show-nya, yaitu LCM atau LCN alpha-nya. Nah cara menghitungnya gimana? Simpelnya gini. Kalau misalnya kalian ingin menghitung untuk individu, kalian cukup lihatnya dari per kategori ini. Ini kan sabun ya. Dia kan per mili gitu, berapa mili pembagiannya. Nah, ini untuk perhitungan penentuan individu. Sama juga untuk shampoo. Shampoo kan ada bottle and juga refill kan. Ini untuk individu. Gitu. Nah, untuk nominalnya gimana? Kalian membandingkan, ingat ya, membandingkannya yang ini total cost sama total market. Jadi yang ini bagian kiri yang biru ini nggak usah dilihat lagi. Karena udah dihitung semua. Jadi kalian fokus ke yang dua ini saja. Nah, untuk individu kalian bandingin. Ingat, pilih yang paling kecil. Nominalnya paling kecil. Nah, bandinginnya yang mana kak? Yang total cost sama total market per kategori. Ini kan yang paling kecil paling gede kan sama kan sebenarnya 450. Ya tulisnya 450. Untuk yang berikutnya 100.000 sama 105.000. Paling kecil mana? Ya 100.000. Masukinnya 100.000. Berikutnya 20 sama 12. Paling kecil 12. Gitu.
Ini jangan dimasukin totalnya karena ini ingat ini individu, bukan grup. Berikutnya juga 165, 171, masukinnya 165. Ini juga sama gitu. Jangan lupa ditotalin sudah itu. Nah, untuk yang grup, ingat grup itu adalah khusus untuk akumulasi. Ini kan sebelumnya kan udah tambah-tambahin totalnya kan. Nah, ini adalah untuk perhitungan grup. Balik lagi, ini kan membandingkan pilih yang paling kecil. Maka sini 567. Ini 345, 339. Pilih yang mana? 339. Karena paling kecil. Gitu. Untuk total, secara khusus, total ini adalah ya seperti namanya. Kalian hanya melihat membandingkan total mana yang paling kecil. Nah, lihatnya ingat bukan yang individu sama grup. Ingat bukan yang ini. Melainkan yang kalian hitung adalah total cost sama total market. Jadi acuan untuk LCM NAV ini adalah dua ini guys. Ini acuannya mereka. Jadi nggak mungkin totalnya acuannya individu grup. Nggak mungkin. Acuannya pasti yang ini. Dua ini. Makanya 915 sama 906 paling kecil mana? Ya 906. Maka itu totalnya segitu. Kayak gitu guys. Itu untuk perhitungan LCM atau LCM NAV. Nah, sudah itu, kalian akan membuat jurnalnya untuk individu, grup, dan total. Ini jurnalnya fix, nggak bakal beda jika kalian bisa hafal. Untuk individu dia akan sedikit berbeda dengan grup dan total. Untuk individu kan dia kan loss due to the decline of inventory to market net realizable value. Lawannya inventory. Masukinnya yang mana? Masukinnya adalah dia ada perhitungannya sendiri guys, yaitu total cost dikurangin individu secara totalnya. Kan kurangin aja. Dapatnya 19.700. Sama juga untuk LCM group sama total. Jadi untuk menghitung nominal di jurnal ini adalah total cost dikurangin ini masing-masing dari per kategori ini dari LCM atau LCM NAV. Tinggal dikurangin nih. Kalau misalnya mencari jurnal nilai nominal untuk jurnal individu ya 915 kurangin 895. Untuk grup ya 915 kurangin 906. Untuk total ya 915 dikurangin 906.300. Kayak gitu. Nah, untuk LCM Group ini agak sedikit berbeda, namun ini sama guys, jurnalnya dengan LCM total, yaitu loss due to the decline of inventory to net realizable value pada allowance to reduce inventory to market net realizable value. Kayak gitu. Sama persis kan? Nah, ini asumsi saja guys yang bawah. Yang bagian ini guys yang merah-merah ini. Sebenarnya kayak gini intinya nih. Kan sebelumnya kan kita telah dapatkan bahwa untuk perhitungan yang total cost dikurangin yang total ini kan hasilnya kan 8.700. Nah, misalnya nih guys, asumsi saja ketika nih jurnal ECM total dibentuk pada 31 Desember 2020 906.300 yang kita dapatkan sebelumnya, tiba-tiba ada peningkatan nih. Tiba-tiba menjadi 920.000. Nah, maka jurnal sebelumnya itu harus dikurangi guys. Dikurangi kenapa? Karena kan allowance di tahun sebelumnya itu kan terlalu tinggi. Terlalu tinggi gimana? Ini kan hasilnya kan dia 8.700 sebelum dia perubahan. Tiba-tiba dia naik ke 11.20.000 kan. Ya otomatis 920.000 dikurangi 915.000 kan selisihnya bukan 8.700 juta lagi. Melainkan kan jadi itu ya guys, apa namanya? 2, bukan 2, sorry 5 juta. 5 juta. Gitu selisihnya segitu kan. Nah, makanya dari 5 juta tersebut kalian harus adjust lagi. Karena yang tadinya selisih 8,7 juta, tiba-tiba dia ada perubahan menjadi 5 juta gitu. Maka dari 8,7 dikurangin 5 juta gitu guys. Seperti itu intinya. Jadi ini hanya kalau tiba-tiba di informasi ke soal ada kenaikan gitu. Maka dia akan menjadi 5 juta saja. Seperti itu. Nah, semoga jelas tadi. Berikutnya juga ini ada persentase gross profit. Ini biasanya berkaitan dengan yang namanya pencurian, kebakalan. Ya pokoknya hal-hal yang kayak gitu ya guys. Jadi kita harus menentukan estimasi berapa sih yang hilang, berapa sih yang tercuri, berapa sih yang terbakar, yang tenggelam segala macam gitu. Nah, untuk soalnya sendiri mohon maaf belum ada ya, karena belum dapat gitu. Nah, di sini asumsi bahwa kebakaran terjadi 11 Oktober 2020. Nah, ketika di soal diberikan ini guys, informasi terkait penjualan, netto penjualan, beban angkut penjualan, pokoknya apapun yang berkaitan dengan penjualan, itu kalian harus jadikan net sales. Jadi gimana? Ya tinggal dikurangin aja. Semua hal yang berkaitan dengan penjualan dikurangin, baik itu retro, penjualan, beban angkut gitu dan segala macam. Tinggal dikurangin. Nah, kemudian setelah itu, ini informasi dari soal ya guys semuanya. Informasi dari soal.
disebutkan bahwa bank yang berhasil diselamatkan 30 juta. Nah, kalau misalnya dia minta ada tulisan ada laba kuota penjualan 20%, ini kalian perhitungannya agak beda guys. Jadi ini ada dua metode, yaitu gantung di soal gitu, perintahnya gimana. Kalau misalnya dia minta laba kuota penjualan, perhitungannya kayak gini guys. Jadi untuk tahap 1 ini sebenarnya sampai tahap 4 nih dua-duanya sama template, bisa kalian hafalin. Untuk tahap 1 ini kan sales dikurangin COGS hasil gross profit GP. Nah, karena dia minta laba kuota atas penjualan, ingat atas penjualan. Penjualan itu sales. Intinya kayak gitu kan. Nah, makanya gross profitnya 20%, salesnya 100%. Karena dia bilang atas penjualan gitu. Jadi kalau yang diminta itu atas misalnya penjualan, itu pasti penjualan itu yang 100% gitu guys. Maka di sini kalian udah tahu gitu. Bahwa COGS-nya itu ya sisanya gitu 80% gitu. Karena yang terisi kan 100% udah, gross profit 20%, ya otomatis untuk COGS-nya ya 80%. Karena 100 dikurangin 80 kan hasilnya 20 gitu. Nah, untuk tahap 1 yang berikutnya yang sebelahnya nih. Cara menentukannya gimana? Dia kan minta laba total atas HPP. HPP atau COGS itu kan sama. Makanya karena dia minta atas HPP, maka COGS 100%. Gross profitnya 25% sesuai diminta gitu. Ya otomatis berapa dikurangin 100 hasilnya 25. Ya hasilnya 125. Kayak gitu. Itu kayak gitu guys. Untuk tahap 2-nya tinggal tentukan aja nilai COGS-nya. Cara menentukannya gimana? Yaitu nilai COGS yang atas yang persentasenya 80% dibagi 100% dari sales. Dikali 74%, 74 juta. Yaitu net sales. Tinggal dikalikan saja. Ini juga sama. Gitu. Untuk tahap 3-nya, ini template guys. Pasti kayak gini modelannya. Yaitu persediaan awal ditambahin harga pokok pembelian. Persediaan awal dapat di mana? Soal. Harga pokok pembelian didapatkan dari mana? Ada di soal biasanya. Namun ada juga kasus yang diminta kalian untuk mencari gitu. Nah, kemudian tinggal ditambahin hasil 120 juta gitu guys. Kemudian akan kalian kurangin dengan COGS. COGS-nya dapat dari yang atas setelah kalian hitung. Kayak gitu. Tinggal dikurangin saja, dapatnya persediaan akhir. Jadi persediaan awal ditambahin harga pokok pembelian, dapatnya barang tersedia untuk dijual. Dikurangin COGS, dapatnya persediaan akhir. Kayak gitu guys. Nah, untuk yang nomor 4 yang terakhir, kita tinggal menentukan gini guys, berapa sih yang terbakal gitu atau yang terbuang dan tercuri, tergantung konteksnya sih. Ini kan yang terbakal ya konteksnya. Nah, karena kita telah menentukan bahwa persediaan akhirnya seharusnya segini 60.800.000, namun yang berhasil diselamatkan hanya 30 juta, ya otomatis yang terbakal sisanya 60.800.000 dikurangi 30 juta, yaitu 30.800. Kayak gitu. Itu untuk gross profit. Dan untuk yang retail, ini sebenarnya lebih gampang ya retail ya. Menurutku yang paling ribet sih yang persentase gross profit, karena itu lumayan ribet aja gitu. Nah, untuk yang retail ini sebenarnya template juga. Jadi dia akan disediakan informasi seperti ini. Kalian hanya akan menghitung ini nih. Cost to retail persentasenya berapa. Kemudian juga ininya berapa. Akan kalian hitung semua. Jadi telah disediakan data yang telah digabung semua gini guys. Ini digabung. Jadi kalian mesti pisah-pisahin gitu. Dia minta yang pertama konvensional, yang kedua average. Nah, kalau misalnya konvensional, simpelnya gini. Ini kan berkaitan dengan persediaan, penjualan, dan pembelian gitu kan. Segala macam lah. Kalau dia berkaitan dengan pembelian, abis itu ongkos angkut masuk, potongan pembelian, segala macam, itu masuknya ke ini guys, pertama-tama. Jangan lupa persediaan awal tuh paling atas. Karena kan namanya juga persediaan awal gitu kan. Ya otomatis dia paling atas gitu. Tinggal masukin aja, nominalnya sama persis kan. Persediaan 1 Januari juga sama, masukin. Kemudian ada pembelian, masukin juga pembelian di sini. Kemudian ada potongan pembelian, ada ongkos angkut masuk, tinggal dimasukin. Nah, jangan lupa untuk potongan atau diskon itu di minus. Kenapa? Ya namanya juga potongan gitu kan, dipotong gitu nominalnya, makanya di minus. Untuk ongkos ya tetap sama nominalnya. Kemudian jangan lupa net markups, sesuaikan sama yang ini. Akan kita tambahkan namanya goods available for sales. Nah, untuk dapat 66%-nya dapat dari mana? Yaitu dari 336.000 sekian dibagi 510.000 dikalikan 100% kalau di kalkulator. Dapatnya 66%. Kayak gitu rumusnya. Nah, kemudian dikurangin, didak itu artinya dikurangin dengan yang ini guys. Net markdown sama penjualan. Nah, net markdown-nya ini kan di sini positif ya. Jangan lupa nih negatif. Namanya juga deduct gitu kan, dikurangin. Jadi semua yang di bawah sini pasti dikurangin.
gitu. Net markdown kan minus 40.000, sedangkan yang penjualannya minus 390.000. Kemudian untuk dapat persediaan akhir at retail at costnya gimana? Kita akan hitung at retail dulu ini selalu ya. Jadi at retail dulu yang selalu dihitung, yaitu 510.000 tinggal dikurangin 40.000 tinggal dikurangin 390.000. Dapatnya 80.000. Nah, untuk mencari persediaan akhirnya gimana? Apakah 336 langsung dimasukin? Enggak. Dapatnya dari yang 66% setelah kalian hitung di awal dikalikan 80.000. Dapatnya 52.800. Nah, untuk average sebenarnya dia mirip guys. Formatnya mirip. Persediaan awal di atas, pembelian, potongan pembelian, ongkos angkut, segala macam. Nah, namun jangan lupa net markdowns-nya itu berbeda posisinya. Yang tadi di konvensional, dia di bawah. Sekarang average, dia di atas. Perbedaannya di situ saja, hanya di situ. Maka di sini karena ingat, net markdowns maupun dia di dedak maupun maupun dia di awal pun di sini dia tetap minus gitu. Jadi selalu minus, posisi dimanapun selalu minus. Ini tinggal di sum dapatlah goods available for sales. Kemudian untuk menghitung cost to retailnya yaitu 336.000 dibagi 470.000. Kayak gitu. Ya, kemudian akan kalian didak, yaitu yang pertama ada penjualan. Ini selalu ya, penjualan itu akan mengulangi gitu. Kemudian untuk persediaan akhir at retail tinggal 470.000 kurangi 390.000. Kemudian untuk persediaan akhir at costnya 71,62% kali 80.000. Kayak gitu. Apakah ada variasi untuk soal ini? Jawabannya enggak. Karena biasanya emang rata-rata kayak gini soalnya guys. Gitu. Palingan yang susah sih yang ini. Karena biasanya dia variasinya lumayan banyak. Kayak gitu. Oh ya guys, soalnya ada motong tadi agak skip ya satu soal ya. Jadi untuk di sini kan ada tulisan potongan penjualan ya. Nah itu potongan penjualan kalian bisa skip aja gitu ya guys. Karena di sini kan potongan penjualan atau masuk gitu. Jadi yang ditulis oleh kalian itu hanya penjualan gitu. Untuk potongan penjualan bisa kalian ignore. Namun untuk pembelian, potongan pembelian, ongkos angkut segala macam dimasukkan gitu. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin request gitu kan akan membahas soal variasinya atau gimana, mungkin boleh komen ya guys di kolom komentar, atau mungkin akan masih ada pertanyaan, masih bingung, masih galau gitu kan ya. Ini kayak gimana Kak? Segala macam gitu ya, boleh banget kalian tanyakan di DM gitu, DM Instagram saya. Akan saya jawab sebisa mungkin, secepat mungkin kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih cepat, ya lewat WhatsApp sih. Kayak gitu guys. Itu palingan dari aku saja untuk hari ini. Karena kita udah lumayan banyak ya bahasnya ya. Waduh, udah berapa lama tuh tadi itu? Balik lagi tadi mana tuh ke template awal? Ah ya ini. Ya, palingan itu sekian. Terima kasih guys setelah menonton dari awal dan akhir. Mohon maaf kok kurang jelas karena ini video pertama ya. Jujur ini masih tegang-tegang gitu. Mungkin nih untuk next episode aku akan menjelaskan lebih detail terhadap mata kuliah lain yang aku akan cover kemungkinan ya in the future. Probably will be about advanced accounting, juga ada cost accounting, management accounting, yang palingan some sort of yang aku ngerti sih guys, yang aku cover gitu, kemungkinan seperti itu. Yang palingan untuk mata kuliah lain yang aku kurang ngerti, mungkin kita akan mengadakan kerjasama. Jadi aku sangat terbuka gitu ya bagi kerjasama. Kalau misalnya ada yang mau volunteer, Kak, aku mau volunteer dong, gitu mau jadi buat yang tutor mata kuliah apa gitu, misalnya itu boleh banget gitu. Karena balik lagi kan kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang bersama gitu guys. Jadi terima kasih untuk menonton gitu. See you guys in another video. Goodbye and God bless you all.